Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam fenomena zaman akhir yang terus akan kita pikirkan. Jikalau kita sudah merenungkan tentang mimpi, penglihatan, maka hari ini coba kita akan memikirkan apa yang seringkali dikatakan orang, suara Tuhan. Tuhan berkata padaku. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik, saudara. Nah, mari kita selusuri baik-baik apa sebetulnya suara Tuhan. Nah, ini harus kita perhatikan sama-sama. Nah, kita akan membaca satu kasus yang sangat menarik di dalam 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 23 dan 24. 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana. Ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara padamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Nah, saudara, peristiwa ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa di mana Ahab ingin berperang merebut Ramot Gilead, sebuah kota yang memang sebetulnya ada di dalam daerah kekuasaan Israel. Maka dia mengajak kerajaan Yehuda untuk bergabung bersama-sama. Waktu itu kerajaan sudah pecah dua, Yehuda di selatan, Israel di utara. Nah, kemudian Raja Yehuda menyarankan supaya panggil nabi, minta petunjuk. Maka dipanggillah 400 nabi, yaitu nabi yang ada di istana yang terus melayani Ahab. Maka mereka mengatakan, raja maju berperanglah dan raja akan menang. Nah, tetapi kemudian sahabat bertanya lagi, apakah ada nabi yang lain? Lalu dipanggillah dan datanglah Mika. Mika berkata, engkau akan mati, gitu ya, dan orang Israel akan tercerai-berai. Artinya jangan pergi perang. Yang satu bilang pergi perang, yang satu bilang jangan pergi perang. Yang satu nabi, yang satu juga lagi nabi. Yang satunya 400, yang satu cuma satu. Nah, Zedekia menjadi pimpinan dari 400 nabi ini. Oleh karena itu, pada waktu Mika mengatakan bahwa roh dusta ada mulut pada nabi, maka Nabi Zedekia marah dan menampar Mika seraya berkata, mana mungkin roh Tuhan pindah dari aku kepadamu. Wah, klaim-klaiman roh Tuhan ini. Ya, jadi menarik sekali fenomena ini kalau kita lihat, karena dua-duanya ada pada posisi yang sama. Sama-sama nabi. Ya, yang satu malah 400, yang satu cuma satu. Tetapi ternyata 400 yang justru palsu, yang satunya malah yang benar. Nah, apa yang mau kita diskusikan dalam bagian ini? Nah, saudara kalau mau membaca ini nanti baca ya 1 Raja-Raja pasal 22, komplit satu pasal. Wah, baru saudara bisa dapat satu gambaran utuh. Nah, tetapi saya akan mengajak saudara untuk membicarakan suara Tuhan yang justru sering kali dipakai oleh banyak hamba Tuhan untuk kita mengatakan Tuhan berkata pada saya, Tuhan berkata pada saya. Dan tragisnya, ketika atas nama Tuhan dikatakan oleh pendeta Tuhan berkata pada saya, biasanya mentah-mentah jemaat menerimanya. Masuk akal, tidak ada lagi. Tidak lagi main cek sana atau cek sini, langsung semua terima. Kenapa? Karena jemaat tidak pernah membaca Alkitab dengan baik. Jemaat tidak pernah membaca bagian ini. Ada nabi palsu dan ada nabi yang asli. Yang palsu malah 400, yang asli malah cuma satu. Dua-duanya atas nama Tuhan, tapi dua-duanya mengeluarkan kalimat yang berbeda. Satu bilang raja pergi perang, satu bilang jangan pergi perang. Pergilah kalau kau mau mati, kan begitu. Yang satu bilang pergi dan menang. Jadi kontra sekali. Dan yang satu langsung mengklaim ketika nabi yang benar, dan Mika mengatakan roh dusta ada pada nabimu, langsung Zedekia menampar dan mengklaim mana bisa roh Tuhan dari aku pindah padamu. Nah, orang selalu seenak perutnya, segampang-gampangnya untuk berkata Tuhan, roh Tuhan ada pada dia. Bahkan menjadi lebih kurang ajar lagi, ngatur-ngatur Tuhan untuk apa yang mau dikerjakan. Ya, ada seorang pengkhotbah besar yang kemudian sangat besar, kalau saya sebut Anda tahu itu orang di Amerika. Nah, lalu dia dikritik banyak sekali di Amerika karena ajarannya salah sekali tentang Roh Kudus. Nah, kemudian dia ngaku bahwa dia salah. Tragisnya, dia pernah datang ke Indonesia dan berbicara yang salah itu. Ditelan mentah-mentah sama jemaat. Nah, sesudah dia sadar dia salah, lalu selesai gitu. Tetapi kemudian bikin salah lagi, ditegur lagi. Nah, satu kali dia mengucapkan kalimat yang sangat mengerikan. Dia mengatakan apa? Aku akan menembak mereka-mereka yang mengkritik aku dengan senapan mesin Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu dianggapnya seperti senapan yang bisa dia pakai kapan saja dia mau. Ini kurang ajar sekali, ini jahat sekali, ini kejam sekali, ini bengis sekali, ini sesat. Bagaimana kau bisa mengatur Roh Kudus? Yang ada Roh Kudus atur kita. Kalau betul-betul engkau dipimpin Roh Kudus pasti tertib. Kita bukan dukun yang bisa berbuat semau-maunya saja. Nah, oleh karena itu, umat harus juga mampu membenahi dirinya. Di zaman akhir di mana kekacauan semakin luar biasa, kalau kita tidak dekat dengan firman Tuhan, hidup sungguh-sungguh kita akan kacau.
Nah, mari kita perhatikan suara Tuhan. Ya, pertama harus kita pahami betul-betul. Orang terlalu banyak tiap hari ngomongin suara Tuhan, aku dengar suara Tuhan, Tuhan bicara gini. Lalu saya nggak ngerti Alkitab itu apa buat dia. Mestinya kan Alkitab adalah suara Tuhan yang sudah menjadi tertulis bagi kita. Suara Tuhan yang akan dihidupkan oleh pertolongan Roh Kudus sehingga kita diberi hikmat untuk mengerti Alkitab, kan begitu. Ya, itu dalam Roma 12 ayat 2 nyata sekali kok. Roma 12 ayat 2 dikatakan oleh Paulus, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga engkau tahu mana yang baik, yang tidak baik, kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah. Jadi caranya apa? Dengan pembaruan budi. Apa itu maksudnya? Ketika Alkitab terus-menerus memperbaharui hidup kita, sehingga kita mempunyai kepekaan untuk mengerti apa suara Tuhan itu, apa kehendak Tuhan itu. Jadi bukan nanti pendeta bilang apa. Pendeta bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat berbicara kepada umat. Sudah pasti. Guru Injil bisa dipakai Tuhan untuk berbicara pada umat. Sudah pasti. Guru agama bisa dipakai berbicara pada umat. Sudah pasti. Orang awam pun bisa. Sebuah lagu pujian pun bisa. Alkitab paling bisa. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Mustinya kita bergaul dengan firman yang dikatakan firman itu cermin. Palu godam yang menghancurkan. Pedang bermata dua yang memisahkan. Wow, luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, kita harus memperhatikan baik-baik. Pertama, suara Tuhan sejak zaman PL sampai PB ada, jawabnya ya. Dan Tuhan bersuara, Tuhan bersuara, Tuhan bersuara. Dan nabi-nabi selalu berkata, berfirmanlah Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan padaku, kata para rasul, bukan aku. Itu ditegaskan Paulus di dalam Galatia. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia. Dan Petrus pun berkata, apa yang kami dibuatkan bukan oleh kehendak manusia tapi oleh Roh Kudus. Nah, untuk mau mengatakan bahwa para rasul, para nabi di dalam PL adalah orang-orang yang hanya tunduk sepenuhnya kepada apa yang Allah ingin katakan. Maka nabi-nabi di dalam PL berkata, Tuhan berfirman. Nah, lalu mereka berkata, dalam kitab Ulangan, Keluaran itu sudah diatur semua. Nabi itu selalu menyuarakan suara Tuhan dan diikuti tanda-tanda kebenaran. Di dalam perjanjian baru dikatakan supaya segala sesuatu diuji. Diuji dengan apa? Ya dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi Alkitab adalah posisi yang paling tinggi, nomor 1. Tidak ada lagi yang lainnya. Jadi, kalau engkau mengerti semua isi Alkitab dan terus bergaul dengan Alkitab, puaslah engkau, teranglah jalanmu. Tidak mungkin engkau disesatkan. Tapi kalau kau paling rajin dengar kata Pak Pendeta, kata Tuhan pada Pak Pendeta anu, kata Tuhan pada Pak Pendeta anu, untukku, celakalah kau paling mudah disesatkan. Ya. Tapi awas, pendeta bisa dipakai Tuhan? Bisa. Untuk menyampaikan kehendaknya? Ya. Tetapi tidak jauh dari Alkitab. Nah, karena itu, kalau kau baca Alkitab, tidak usah dikasih tahu pun tahu kan? Kalau kau baca Alkitab, kau tidak tahu karena tidak baca Alkitab. Dan repotnya, karena kau tidak baca Alkitab, yang dikasih tahu salah pun kau tidak tahu. Karena tadi itu, kau tidak pernah baca Alkitab. Nah, jadi suara Tuhan yang Tuhan katakan di dalam PL, firman Tuhan adalah Tuhan berfirman. Tapi ada nabi palsu ada, mirip Zedekia. Tuhan berfirman, padahal enggak. Jadi dari zaman perjanjian lama yang model begituan sudah banyak. Nyelip-nyelip jadi nabi. Tapi memang secara jabatan struktural memang mereka nabi, tapi palsu. Nah, karena itulah nabi-nabi mempunyai otoritas di dalam menyuarakan firman Tuhan itu diberikan kekuasaan oleh Roh Kudus. Sehingga semua yang mereka ucapkan menjadi kalimat tertulis yang kita warisi namanya Alkitab. Maka seluruh PL berbicara tentang Yesus Kristus yang akan datang. Yang digambarkan dalam garisan perjalanan bangsa Israel, kerajaan Israel. Sebagai bayang-bayangnya. Sampai kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Dan kerajaan yang kekal bukan lagi kerajaan Israel, tapi kerajaan yang akan dinyatakan kelak, yang sekarang menjadi penantian kita. Raja itu sudah datang dan sudah kita lihat. Dan kesempurnaan kerajaannya adalah kedatangan yang kedua kali, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, PB membicarakan semua apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, itu rasul-rasul. Maka rasul-rasul dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menulis apa yang perlu ditulis. Dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadilah itu perjanjian baru. Maka nabi dan rasul sudah memberikan ketetapan kepada kita, maka secara jabatan nabi dan rasul sudah selesai. Tetapi secara fungsi, awas, secara fungsi, sekali lagi, secara fungsi menyuarakan, itu semua orang percaya harus. Karena kita adalah, seperti Petrus bilang dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ini 89. Kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, kan begitu.
Kitalah bangsa terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah yang memberitakan perbuatannya yang besar. Nah, itu tugas kenabian kita. Itu tugas kerasulan kita. Tetapi kita bukan nabi dan bukan rasul. Siapapun yang mengangkat dirinya sebagai nabi dan rasul, ia hanya melawan Alkitab, itu saja. Nah, repotnya sekarang adalah terlalu banyak orang mengangkat diri jadi nabi dan rasul lalu bilang, Tuhan yang bilang sama saya. Nah, saya baca Alkitab, tidak ada seperti itu. Ya. Saya pernah bertemu satu orang ngotot yang seperti saya pernah cerita, bahwa dia berkata Tuhan mewahyukan kepada dia. Lalu kita diskusi Alkitab. Apa yang dia katakan salah, tidak ada di Alkitab. Lalu dia bilang, oh ini wahyu dari Tuhan. Wah, bagi saya aneh sekali. Akhirnya saya bilang, diskusi kita stop saja, Pak. Ngapain dilanjutin? Wong saya Alkitab kok ukuran satu-satunya. Tapi dia katakan dia dapat wahyu Tuhan. Saya cuma mengatakan satu hal saja. Itu wahyu Tuhan menurutmu, silakan. Ya, kalau kau percaya silakan, tapi maafkan saya. Jangan paksa saya percaya. Karena saya tidak percaya apa yang Yoyo katakan. Kecuali kembali kepada Alkitab. Tapi dia bilang, oh saya sudah di level pewahyuan. Ya sudah, sekian saja. Jangan dilanjutkan diskusinya. Ngapain saya buang energi? Ngapain saya capek-capek? Kepada orang yang bagi saya terlalu sombong untuk menyamakan dirinya dari Alkitab dan bahkan bisa menambahkan hal-hal yang tidak ada di Alkitab. Hebat sekali. Saya tidak akan membodohkan diri saya untuk ikut seperti itu. Sebelum Tuhan menampar saya karena kebodohan saya. Mau dengar-dengar yang begituan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, kita belajar betul bahwa zaman ini terlalu banyak orang menyuarakan suara Tuhan. Nah, oleh karena itu harus dipahami suara Tuhan sudah Tuhan katakan. Nah, semua sudah selesai. Sudah. Lalu sekarang bagaimana? Oh, bisakah Tuhan menggerakkan hati? Bisa. Bisa Tuhan ngomong? Bisa. Tetapi apa? Itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, disitulah hati nurani kita itu dipakai Tuhan untuk bersuara. Kita mau bikin dosa. Ada klik dalam hati. Jangan bikin dosa. Tuhan tidak mau. Wah, kita gelisah. Itu Tuhan lagi ngomong. Yes. Suara Tuhan betul. Apa itu? Ingatkan kita supaya kita jangan bikin dosa. Ada orang bikin salah, kita mau tegur, tapi kita tidak mau. Tidak enak lah. Nanti saya tegur, dikira saya sombong lagi apa. Kita bergumul gitu toh. Tapi ada suara lagi, ayo ngomong, ayo ngomong. Kadang-kadang kita keras kepala, tidak mau ngomong. Padahal kita harus ngomong. Saking kita keras kepala, kita tidak mau ngomong, ternyata betul. Kemudian orang itu mengalami kematian atau kekacauan apapun, lalu akhirnya kita menyesal. Padahal Tuhan sudah ngomong. Gitu loh. Ya, jadi suara Tuhan itu adalah sesuatu yang menyangkut kepada apa yang harus kita lakukan sesuai dan seturut dengan Alkitab. Jadi nggak neka-neko, nggak aneh-aneh itu, nggak ada muncul yang kemudian macam-macam lagi. Ya, itulah yang membuat kekacauan. Tetapi orang Kristen di dalam situasi hidup yang dihadapinya, kepahitan, kegetiran, selalu pengen fenomena-fenomena yang hebat, sehingga semua getol dengan hal-hal seperti itu, dan ini menyedihkan. Tapi itulah fakta yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi saudara, suara hati itulah, atau hati nurani itulah yang dipakai Tuhan bersuara di dalam hidup kita. Ya, bagi saya aneh saja kalau misalnya orang bilang gini, lalu orang datang sama saya, Big Man, Tuhan bilang Tuhan akan pakai engkau kalau engkau setia melayani dia. Saya sih jawab saja, nggak usah kau ngomong. Di Alkitab juga ada dibilang kok. Barang siapa setia dalam perkara kecil, akan diberikan kesetiaan dalam perkara besar. Tidak perlu saya pendeta ngomong gitu ke saya. Tidak perlu saya siapapun namanya kasih tahu sama saya. Kalau saya setia, saya dipakai Tuhan. Di Alkitab ada kok. Ngapain saya dikasih tahu? Cukup baca Alkitab itu gitu loh. Tundukkan diri kita pada Alkitab, jangan pada manusia yang bisa bohong. Iya kan? Makanya kita jangan jadi sarang pembohongan karena nafsu kita, keinginan kita supaya tampak nyawa dan luar biasa. Ya. Kalau kemudian anakmu kata Tuhan meritkan sama anak si Anu, wow, nanti dulu kutolak itu. Biar anakku belajar untuk tahu, karena Alkitab sudah bilang tidak ada hubungan gelap dan terang, jadi dia harus cari pacar yang seiman. Dan Alkitab bilang cari penolong yang sepadan, maka dia harus cocok dong dengan pasangannya. Dia mesti check and recheck kan begitu, mengenal kepribadiannya, karakternya yang sejati kayak apa, keberimanannya bagaimana, supaya sungguh-sungguh kalau anak saya laki dapat istri penolong yang baik, kalau anak saya perempuan dapat suami pemimpin yang baik. Begitu loh. Alkitab sudah kasih tahu semua kok. Iya. Nah, jadi jangan nilai-nilai yang normatif yang notabene ada di Alkitab semua karena diomongi oleh orang-orang seperti ini. Katanya Tuhan berkata, lalu kita anggap orang ini kayak nabi. Nah, ini rusaknya kita. Jadi kita menghina Alkitab, kita angkat orang lain lebih tinggi atau sejajar dengan Alkitab. Apa Tuhan tidak marah sama kita? Kita anggap apa firman Tuhan itu? Betul tidak saudara?
Nah, jadi fenomena-fenomena ini mesti disikapi. Itu sebab semua orang Kristen itu sangat amat luar biasa merdeka, sangat amat luar biasa nikmat di dalam hidupnya kalau dia bergaul dengan Alkitab, Alkitab, Alkitab. Dan hari ini jangan kau dengar apa kata Bigman Sirait. Tetapi seperti yang sering saya katakan, baca Alkitabmu. Betul tidak apa kata saya? Kalau betul itu bukan karena kata saya, tapi memang saya mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Kalau salah, taulah engkau. Aku menambah dan mengurangi isi Alkitab. Gampang saja. Dan saya harus siap dibedah untuk itu. Karena saya harus tunduk pada Alkitab. Ya, sepintar-pintarnya aku, sehebat-hebatnya aku. Kalaupun aku pintar, kalaupun aku hebat, maaf saja, saya tetap bodoh. Saya di bawah Alkitab. Alkitab jauh lebih hikmat dari semuanya. Saya tidak boleh ngotot. Ya, kalau ada yang ngerti, saya ngerti. Kalau tidak ngerti, ya sudah. Biarkan saja lewat. Nanti pelan-pelan juga lama-lama kita bisa ngerti. Kalau memang perlu ngerti. Ya. Memang ada bagian yang juga disingkapkan untuk kita ketahui. Ada bagian yang tetap misteri untuk kita tunggu pernyataan itu. Tapi ada bagian yang memang kita tidak tahu sampai nanti kita mati. Terima bagian kita yang Tuhan beri. Dan Alkitab lebih dari cukup untuk semua itu. Itu loh. Nah, jadi suara Tuhan ini harus disikapi dengan bijaksana. Tapi tidak boleh antipati, kita tidak dengar. Kalau itu memang baik dan sesuai Alkitab, ya sudah. Ya, karena kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu yang bebal, keras kepala, yang mesti diomongin gitu, silahkan gitu. Tetapi secara pribadi, ya, saudara harusnya mampu mendengar suara Tuhan itu sendiri. Kalau sampai Tuhan ngomong lewat orang lain kepadamu, kasihan kali kau. Ya, kasihan kali kau. Itu dengar kalimat saya. Kalau sampai orang lain ngomong sama kamu, kasihan kali kamu. Apa kamu? Dia anak Tuhan kan, maka Tuhan ngomong sama dia. Tapi tidak ngomong sama kamu lewat dia. Kamu ini apanya ini? Ponakannya, tetangga jauh atau apa? Kok sampai Tuhan tidak mau ngomong sama kamu? Karena itu. Kan gitu kan? Sungguh-sungguhlah engkau. Bergaullah dengan firman itu. Supaya Tuhan sayang sama kita, ngobrol sama kita, kan gitu. Kalau sampai titip-titip pesan sama orang-orang lain, kan repot kita. Apalagi kemudian ada orang yang getol katanya dititipin pesan oleh Tuhan, padahal belum tentu. Kacau lah kita. Wow, jangan dibikin rumit Alkitab. Lalu ada yang bilang sama saya, Pak, gimana kalau dia bilang suara Tuhan bicara sama dia, bahwa besok ada darah tertumpah. Mau darah tertumpah di dunia ini, mau tumpah berapa ton pun itu, kenapa rupanya? Memang Alkitab bilang kok makin hari dunia ini makin jahat. Kenapa rupanya? Memang kok dunia ini penuh dengan pertumpahan darah. Gereja ditutup, kenapa rupanya? Itu bagian dari panggilan kita kok. Yesus kan sudah bilang, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Kenapa rupanya? Ya. Terus ada yang bilang, kalau kau rajin, kau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kau akan diberkati Tuhan, usahamu akan maju. Itu kan normatif. Ya jelas satu, kalau orang cinta Tuhan, rajin kerja, dia baik, jujur, ya otomatis dong dagangnya maju. Normal-normal saja itu kan. Nah, jadi jangan dibikin ribet. Hanya karena kata-kata Tuhan, lalu semuanya oke. Lah kalau ada orang rajin, ya jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya, sorry, ndak Kristen pun dia pasti maju. Ya, nggak usah dia Kristen, maju dia itu. Usahanya pasti maju. Iya kan? Itu kan common grace, itu anugerah umum yang semua juga orang punya. Makanya jangan kita pikir hanya orang Kristen saja yang bisa kaya, orang Kristen bisa sukses, bisa hebat. Paling kaya di dunia ini malah bukan Kristen. Ya, pikirkan itu baik-baik, saudara. Nah, jadi jangan bawa-bawa kekristenan ke situ, murahan sekali kita. Kita ini bicara keunggulan yang luar biasa di dalam sikap dan sifat nilai hidup yang kekal. Itu orang keunggulan orang Kristen adalah ada ditampar tetap tersenyum. Ya, dianiaya tetap berharap pada Tuhan, tidak pernah menjual iman. Itu loh keunggulannya. Kaya tidak sombong, miskin tidak jual diri. Woi, orang Kristen itu luar biasa. Harusnya loh. Tapi banyak yang lari sana lari sini, hanya ikut pendeta A, ikut pendeta B. Ya, bikin ini, bikin itu supaya hidup jadi enteng. Yang dicari pendeta, bukan Tuhan. Mau kemana kita ini? Maka rame lah orang ngaku-ngaku, nabi dari Amerika lah, nabi dari Jepang lah, nabi dari kutub lah, nabi dari mana lah, kan begitu semua. Nah, ini kacau kita jadinya. Alkitab bukan lagi kecintaan nomor satu kita, tapi yang kita bicarakan Tuhan melulu. Semangatnya hantu terus. Aduh, ngeri sekali. Nah, karena itu saya pikir ini perlu sebuah kehati-hatian. Jangan lagi terjadi pembodohan. Kita harus bangun dalam kehidupan kita ini untuk melihat kesejatian kebenaran yang Tuhan suguhkan, Tuhan sediakan bagi kita lewat Alkitab. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa memahami suara Tuhan secara utuh. Kasus yang saya bacakan tadi harus saudara perhatikan baik-baik. Jadi jangan samakan diri kita dengan nabi atau rasul. Kalau nabi dan rasul mendengar suara Tuhan dan tertulis itu benar, tak perlu ditambah, tak perlu dikurangi. Tapi kita harus tunduk pada apa yang sudah ada. Kalau Tuhan berbicara pada kita,
dalam kerangka menuntun membimbing kita. Dia berbicara di hati nurani kita supaya kita tidak salah melangkah. Puji Tuhan. Tetapi jangan itu menjadi semacam ramalan. Sekarang kan kebanyakan nih pergi paranormal, besok ada apa Pak, besok gimana Pak. Orang kesan juga getol begitu sekarang. Ya. Jadinya aneh-aneh. Mirip sekali. Tapi ini yang memang disebut New Age Movement. Kebangunan daripada samanisme itu, dunia perdukunan. Di mana terjadi sinkretis antara pola pikir perdukunan dengan kekristenan. Campur aduk dak karu-karuan. Dan sangat menyedihkan, banyak jemaat dikacaukan dan ditipukan. Khususnya mereka yang punya persoalan depres, frustrasi. Paling gampang kena. Paling gampang kena. Dan mereka-mereka yang mungkin dulu pergi ke Gunung Kawi kemana begitu ya, senang sekali dengan mantra-mantra begitu dapat kekayaan. Sekarang ganti dukun sudah. Mantranya baca Yesus. Yes. Nama Yesuslah dibawa-bawa. Ya, itu sebab Matius 7 21 23 bilang, ada orang berkata, "Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu," kan begitu kan? Menyembuhkan, pokoknya karunia-karunia hebat lah itu. Dalam namamu. Nama siapa? Nama Yesus. Betul, karena Yesus tidak bantah di dalam bacaan itu. Tapi Yesus mengatakan, "Enyalah, hai engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau." Jadi mereka pakai nama Yesus dan berhasil, yes. Tapi Yesus buang mereka. Hati-hati. Nah itu nabi palsu. Alkitab juga sudah bilang, mereka membuat mujizat hebat-hebat sekali. Bilang sebut dirinya Mesias. Ya, jadi jangan perbodohkan dirimu dengan hanya getol mendengar apa kata Pak Pendeta yang selalu bilang suara Tuhan, tapi malas membaca Alkitab. Jangan hina dirimu. Dan jangan sesatkan dirimu dengan kesadaranmu sendiri. Karena itu kembali pada Alkitab, baca Alkitab, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dan apa yang saya bicarakan hari ini cuma 2 ayat saya comot karena 3 ayat begitu ya. Karena tidak mungkin kita baca semua. Tapi tolong Anda baca pasal 22 semua. Supaya Anda completely mendapatkannya. Baik saudara yang kekasih. Dan dengan demikianlah kita bisa belajar bertumbuh untuk mau melihat bagaimana realita kehidupan kita di dalam keberimanan kita dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita boleh hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puaslah hidup kita. Bukankah begitu? Selamat mengikut Tuhan dengan tepat. Jangan terjebak. Suara Tuhan masih ada? Yes, Tuhan masih bersuara. Tapi awas, suara itu berbeda dengan apa yang sering kau dengar. Dia akan bersuara padamu untuk menuntunmu, membimbingmu semakin dekat dengan Dia. Dia akan bersuara padamu, menuntunmu, membimbingmu, memberikanmu penghiburan sehingga engkau kuat di tengah-tengah persoalan. Dan Dia akan bersuara padamu, mengingatkan. Seperti yang dikatakan Roh Kudus itu kan, akan mengingatkan kita apa yang dikatakannya. Itu dalam Yohanes 16, menarik sekali. Jadi semua Alkitab komplit. Jangan dibikin macam-macam. Tuhan memberkatimu, jadilah pendengar suara Tuhan yang baik. Tapi jangan mengada-ada. Dan jangan mau mendengar yang diada-adakan. Kembali pada Alkitab. Roh Kudus menolong saudara menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan yang selalu berbicara kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh merenungkan firman-Mu, terus Engkau meneguhkan kami untuk hidup seperti yang Kau kehendaki. Jangan biarkan kami terjebak pada hawa nafsu dunia, hanya puas dengan apa yang ingin didengar oleh telinga. Tapi akhirnya kami mengabaikan firman-Mu. Kami sebut ini kata-Mu hanya untuk menyenangkan hati kami, super ego kami. Jadi bukan lagi memperhatikan suara hati kami. Supaya kami tampaknya hebat, kami bilang ini dari Tuhan. Supaya kami juga tampaknya benar, kami katakan Tuhan berkata pada saya lewat A, lewat B, atau ini atau itu. Tuhan tolong kami untuk mendengar suara-Mu dalam pergumulan kedekatan kami dengan-Mu. Bergaul dengan Engkau yang bersuara untuk menuntun, membimbing kami seperti apa yang Engkau mau. Hari esok tak ada yang tahu karena Engkau berkata, hari ini cukuplah untuk hari ini. Itu yang Kau ajarkan pada kami. Hari esok adalah ketetapan-Mu dan urusan-Mu. Ajarkan kami tak mencari-cari suara untuk hari esok. Ya Tuhan, tolong kami sehingga kami tak tersesat dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang memelihara kami sekarang, kemarin dan selama-lamanya kami berdoa. Amin.